Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, apa kabar kalian kabeh? Balik maneh di podcast yang paling mbok enten-enteni kabeh, yaiku podcast Positif Semanit. Bareng aku, Farah. Positif Podcast Siswa Edukatif. Nah, kali iki aku wis ngundang narasumber paling inspiratif, paling positif. Penasaran kan? Penasaran nggak? Nah, langsung aja yuk kita sambut yaitu Mbak Regita. Kan kita pakai baju kebaya Iya nih. nih. Kira-kira mau ngapain nih, Kak? Wih, podcast hari ini ku spesial banget karena hari ini kan hari Kartini ya. Jadi kita buat podcast ini tuh lebih seru lah, lebih spesial dari hari-hari biasanya. Oke, jadi kita bakalan bahas yang keren-keren banget ya sih? Iya, khususnya buat sejarah perempuan atau pahlawan perempuan Indonesia. Ya, betul banget. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang tokoh favorit saya dan juga jarang banget diketahui oleh perempuan-perempuan Indonesia. Kan orang-orang banyak taunya itu yang cuma Kartini doang ya, Ya, padahal betul. banyak banget pahlawan Indonesia tuh yang sebanding gitu sama ibu kita Kartini. Betul, salah satunya tokoh favorit saya yaitu Siti Walidah. Siapa tuh Siti Walidah? Aku kayak jarang dengar juga ini Siti Walidah itu siapa? Jadi Siti Walidah ini tuh lahir di Yogyakarta pada tahun 1872. Beliau ini memang lahir di lingkungan pesantren dan dari kecil sudah mendapatkan banyak pendidikan agama dan juga di lingkungannya itu dia gak cuma belajar untuk dirinya sendiri tapi juga untuk perempuan-perempuan Indonesia yang lain. Wih, di zaman itu ngajarin perempuan, bener tak? Bener banget, beliau juga sekaligus menjadi pendiri dari Aisyah pada tahun 1972 dan beliau ini mendirikan bersama dengan suaminya. Oh, jadi suaminya itu mendirikan bersama-sama atau suaminya dulu yang mendirikan Aisyah katanya? Ya, jadi mungkin karena suami istri ya, jadi lebih enak untuk berkolaborasinya. Jadi dari Siti Walidah ini dan juga suaminya yaitu Ahmad Dahlan, mereka berdua itu berkolaborasi untuk mendirikan Aisyah sendiri. Nah, yang aku tahu-tahu ini ya, sebelum Siti Walidah atau dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, dia itu selain ngajarin perempuan-perempuan, dia itu juga ngeritik yang namanya budaya patriarki. Jadi dia tuh anti banget sama yang namanya budaya patriarki. Iya nggak sih? Itu betul banget. Makanya didirikannya organisasi perempuan pertama di Indonesia ini tujuannya supaya perempuan ini mendapatkan pendidikan yang layak. Nggak cuma laki-laki aja, tapi juga perempuan. Kadang kan orang-orang itu mikirnya perempuan itu cuma bisa di dapur, bersih-bersih. Tapi ternyata perempuan itu juga lebih dari itu, betul banget. Jadi perempuan itu juga bisa jadi pemimpin. Perempuan itu juga harus punya ilmu gitu. Betul. Ya, jadi di dirinya Aisyah ini juga didukung oleh suaminya yang pastinya selalu mensupport istrinya untuk lebih berkembang lagi. Nah, yang organisasi namanya tadi? Aisyah. Yang aku tahu organisasi sebelum namanya menjadi Aisyah ini tuh organisasinya itu namanya kalau nggak salah nih Sopo Tresno bukan sih? Ya betul banget. Jadi sebelum berevolusi menjadi Aisyah dengan nama Aisyah ini, itu sebelumnya yaitu dengan nama Sopo Tresno lalu diganti jadi Sopo Tresno terlebih dahulu lalu diganti dengan nama Aisyah itu tadi. Oh, jadi berkembang gitu ya. Betul. Nah, ini tuh benar ceritanya itu out of the box banget kalau perempuan di zaman itu tuh kayak bisa berkembang yang notabene yang zaman dulu iya, betul perempuan banget. itu harus ya cuma di dapur doang, cuma di doang. Makanya itu menjadi salah satu tokoh favorit aku karena beliau itu sangat menginspirasi apalagi
saya sebagai perempuan Indonesia. Dan dia tuh juga jarang nih orang tahu siapa sih Siti Walida Iya itu. betul banget. Padahal perjuangan untuk perempuan Indonesia beliau juga sangat besar pengorbanannya. Wih. Nah, terus aku search lagi nih, aku cari-carinya. Siti Walida, fun fact Siti Walida ini, dia itu pernah sakit di salah satu rumah sakit. Nah, disuruh perawatnya tuh buat, udah deh, nggak perlu bayar lah. Tapi Siti Walida ini tuh benar-benar apa ya, maksa buat aku tetap bayar, aku harus tetap bayar gitu. Nah, terus karena biayanya kurang cukup, jadi dia nyuruh buat anak-anaknya untuk ngejualin perabotan rumahnya, kalau nggak salah lemari, buat nambah-nambahin biaya rumah sakitnya. Ya betul banget. Beliau itu sampai melelang dari isi rumahnya kayak jam dinding, lemari. Nah itu untuk dilelangkan demi untuk menghasilkan dana untuk membayar rumah sakit tersebut dan juga untuk pembangunan dari organisasi yaitu Muhammadiyah. Gila sih, sederhana banget dia itu ya, padahal dia itu udah jadi apa, bukan pemimpin sih, apa Lebih ya, kayak pejuang perempuan gitu iya, ya sih. yang benar-benar di zaman itu udah dihormati Iya gitu. betul. Karena memang Siti Walida ini sangat cerdas sekali, jadinya beliau itu sampai memikirkan orang lain gitu. Ya, Gak cuma untuk iya, dirinya sendiri tapi juga untuk perempuan-perempuan lainnya. jadi bagaimana perempuan ini ya cuma stuck di situ-situ aja Iya gitu. betul. Jadi benar-benar gewila banget Siti Walida ini, sing mungkin aku nyangka itu kalian baru pertama kali dengar nggak sih Siti Walida ini, dengan padahal dia itu perjuangannya kayak buat perempuan Indonesia itu benar-benar gewendeng banget, Rek. Ya ampun, kalian harus dengerin sampai habis pokoknya tentang Siti Walida ini. Betul banget karena seru banget apalagi menginspirasi kan ya. Bentar. Nah, bentar. Nah, kamu tadi kan mention yang namanya Muhammadiyah kan ya? Iya betul. Nah, Muhammadiyah ini kan organisasi yang berkembang sampai saat ini. Iya. Itu tuh dulu itu berkembangnya tuh lewat Aisyah, atau dia tuh sendiri gitu organisasinya? Aisyah sendiri atau Muhammadiyah sendiri gitu? Jadi Aisyah dan juga Muhammadiyah itu dua hal yang berbeda. Oh. Dari tujuannya itu saja udah beda. Nah kalau misalnya Aisyah itu kan untuk pendidikan perempuan. Nah kalau misalnya Muhammadiyah ini untuk pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum. Jadi semua orang itu bisa mengakses. Nah kalau misalnya dari Aisyah ini kan didirikan pada 1917. Nah kalau misalnya si Muhammadiyah ini tuh 1912. Oh, jadi Aisyah ini kayak spesial buat perempuan Ya, aja. betul. Oh. Nah, untuk pendiri dari Muhammadiyah sendiri itu suami dari Siti Walida. Wah, gila. Relationship goals Ya, banget betul, ya. betul, Partner betul. goals banget Ya. gitu. Nah, yang aku denger nih juga, kalau Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walida ini tuh meninggal di, kalau nggak salah itu tanggal 31 Mei 1946. Iya, betul. Nah, itu setelah itu tuh gimana sih organisasi Aisyahnya? Berhenti atau makin berkembang? Nah, setelah meninggalnya Siti Walida ini tuh organisasi Aisyah ini tuh nggak mati gitu aja. Jadi kan ada dua organisasi nih, Aisyah dan juga Muhammadiyah. Nah, karena Aisyah ini didirikan terlebih dahulu, terus Muhammadiyah, jadi yang meneruskan dari organisasi Aisyah ini tuh yaitu dari murid-murid Muhammadiyah sendiri. Oh, yang meneruskan visi misi dari Aisyah ini. Oh, jadi perempuan-perempuan dari Muhammadiyah itu tetap meneruskan visi misi dari si Aisyah ini. Iya, jadi betul dia banget. makin berkembang Ya, gitu. sampai saat ini juga masih berkembang. Wih, keren banget, keren Polre, ya ampun. Betul. Walau kayak Nyai ini udah nggak ada, tapi semangat perjuangannya itu tetap masih kerasa gitu ya. Betul. Nah, di era yang serba Gen Z ini, itu kan kita mikirnya udahlah, kita udah bebas, juga perempuan itu udah udah
bisa sekolah. Iya, betul. Bisa sekolah di pendidikan yang lebih tinggi. Iya. Dan gak ngerasa perjuangannya udah selesai. Iya. Padahal kan belum ya. Nah, betul banget. Karena kan sebenarnya masih banyak sekali yang berpikir bahwa patriarki ini itu masih terus berkembang di era sekarang gitu. Kayak banyak yang mikir, ngapain sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya tuh di dapur gitu. Padahal kan perempuan itu juga masih layak untuk dapat pendidikan yang lebih tinggi, karena kan di era sekarang kita tuh harus pinter-pinter ya. Yang namanya perempuan kita harus pinter-pinter, apalagi untuk memilih laki-laki, terus juga untuk kasih pendidikan yang layak untuk anak-anak kita, warisan kita. Itu juga kan sangat berpengaruh untuk negara-negara kita tuh. Betul banget. Jadi perempuan ini tuh bukan hanya sekedar perempuan Ya, saja. betul. Perempuan itu bisa lebih powerful, lebih punya energi lah untuk juga memperjuangkan hak untuk perempuan gitu. Jadi perempuan dan laki-laki tuh kayak sama. Kita Iya. tuh potensinya tuh juga sama Iya, gitu. betul. Apalagi di era zaman sekarang itu. Lanjut. Nah, Siti Walidah ini tuh kan itu kan kayak mikirnya orang-orang itu, oh itu udah lama Iya. gitu. Nah, padahal kan masih relevan kan sampai sekarang gitu. Iya, Apa sih betul. yang menurut kamu, menurut Kak Regita ini Iya. yang bikin relevan gitu? Nah, kita itu bisa mencontoh dari perjuangan Siti Walidah ini, karena dia itu bersikeras untuk memperjuangkan hak-hak perempuan gitu. Nah, dari perjuangan Siti Walidah ini kita tuh gak boleh mati gitu aja, gak boleh menyerah gitu aja. Kita juga harus melanjutkan perjuangan dari Siti Walidah ini yang bisa kita yang bisa kita inspirasikan dari Siti Walidah ini, yaitu tadi memperjuangkan hak-hak perempuan. Mungkin di era zaman sekarang mungkin kita bisa dapat pendidikan yang layak, yang tinggi. Apalagi kan dulu perempuan itu tuh nggak apa namanya, Kurangnya akses pendidikan gitu iya, kan. dan jarang dikasih untuk bersuara. Iya, Nah, betul. dengan Siti Walidah ini tuh perempuan itu bisa apa ya, di zaman sekarang tuh lebih bisa Menyuarakan nggak sih? iya. Nah, kan jadi Siti Walidah ini sebagai reminder kita buat kayak jangan puas dulu, padahal perjuangan kita tuh masih panjang Iya, gitu buat betul. perempuan. Karena masih apa banyak sekarang itu masih apa namanya perempuan yang nggak bisa bersuara, terus pendidikannya tuh masih belum layak, cukup, ya. belum layak, terus masih juga ada berita-berita kekerasan tentang perempuan, tentang kesetaraan perempuan tuh masih menjadi problem sampai sekarang. Iya, Jadi iya, betul. perjuangan kita tuh masih panjang gitu Rek. Jadi jangan yang namanya puas dulu. Ya, karena kan perjuangan kita tuh nggak cuma sampai sini aja. Masih ada masa depan lagi yang harus kita perjuangkan Bener gitu. banget. Kita nggak tahu kan di zaman yang akan datang itu budaya patriarki itu akan seperti apa? Akan tambah parah atau malah kalau untung-untungan aja ya kalau misalnya budaya patriarki ini tuh makin mudar gitu. Tapi kita nggak tahu kedepannya itu bakalan kayak gimana. Jadi patriarki ini kan juga berasal dari pola didik ya, Iya, pola didik. Nah, dengan pola didik yang sehat, pola didik yang bagus, Iya, patriarki ini tuh nggak akan ada gitu. Iya, betul. Karena pada dasarnya patriarki ini tuh kayak pola didik dari orang tua Iya. yang untuk harus laki-laki itu harus diagungkan, Iya, betul. harus lebih derajatnya lebih atas dari Iya. perempuan gitu ya. Sebenarnya juga berpengaruh sih dari zaman-zaman dulu, mungkin mindset orang zaman dulu itu kayak perempuan itu cuma bisa ngelahirin, cuma bisa di di dapur gitu. Mereka pikir itu perempuan itu lemah gitu. Padahal kita tuh bisa lebih kuat, bisa lebih hebat lagi kalau misalnya kita itu berjuang gitu. Nah, kan iya sih, dengan pendidikan yang yang dengan pendidikan perempuan yang lebih baik, Iya. patriarki itu nggak akan ada, Iya, karena betul. mindset perempuan bakal lebih baik dengan sekolah yang lebih tinggi lagi.
Ya, benar. Karena kan kalau misal kita dapat pendidikan yang lebih tinggi, otomatis kita tuh punya power. Jadi kita tuh pola bisa pikir kita. ngelawan laki-laki gitu. Kayak misal, Allah kamu pasti gak bisa ngangkat ini. Allah kamu pasti gak bisa berpikir Bener. menuju seperti ini. Padahal kita tuh bisa gitu. Bisa. Kita tuh sama kayak Iya. kalian gitu. Betul. Wih, bener gak kerasa ya kita udah yeping banyak. Bahas-bahas yang seru gitu kan ya. Iya. Dan udara itu semakin panas ya. Panas terik banget sih hari ini. Pol banget. Mataharinya tuh ada 5 kayaknya ini. Dan juga terima kasih udah buat Mbak Regita yang udah datang, sempat-sempatin datang gitu. Terima kasih juga sudah menyempatkan untuk menceritakan tentang wanita-wanita yang menginspirasi. Terima kasih ya. Dan kan ini Siti Walida kan nggak banyak orang tahu. Sekarang kalian udah pastinya udah tahu siapa nih Siti Walida. Dan aku berharap sih ini benar-benar bisa menginspirasi kalian ya buat para wanita-wanita Indonesia khususnya. Jadi terima kasih ya Mbak Regita. Iya, terima kasih. Wes pokoknya makasih banget buat kalian semua sing wis nonton sampai akhir ya. Wah, aku gak nyangka kamu nyedelok sampai akhir iku lho. Dan aja lali ndelok podcast episode selanjutnya. Pasti bakal lebih seru teko iki ya Mbak Regita. Betul. Siapa tahu nanti aku ngundang Mbak Regita maneng rek. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.